Bayangkan setiap pagi Anda memiliki kesempatan untuk menemukan kembali diri Anda. Namun, alih-alih mengambil kendali, Anda membiarkannya, menyerahkan diri kepada inersia dan rutinitas yang menentukan arah hidup Anda. Berapa banyak hari lagi yang akan Anda sia-siakan? Menunggu hasil yang otomatis berbeda sementara terus mengulangi hal yang sama? Marcus Aurelius menyatakan bahwa setiap fajar adalah sebuah anugerah yang tidak boleh diremehkan, dan Epictetus mengingatkan kita bahwa kebesaran manusia terletak pada cara kita memanfaatkan waktu. Hari ini, saya ingin menantang Anda. Berhentilah membuka mata hanya untuk bertahan hidup di hari ini, dan mulailah bangkit untuk menguasainya. Apa yang Anda lakukan dalam beberapa menit pertama setelah bangun tidur akan menetapkan kecepatan pikiran, tubuh, dan takdir Anda. Ini bukanlah suatu pernyataan yang berlebihan. Ini adalah kenyataan yang tegas. Siapa yang mengatur pagi Anda, maka ia juga mengatur hidup Anda. Tetaplah bersama saya, karena saya akan menunjukkan langkah-langkah yang perlu Anda ambil saat bangun tidur jika Anda benar-benar ingin mengubah hari Anda dan mengubah keberadaan Anda dari akarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan dengan tegas, "Hari ini saya mendominasi pagi saya. Saya adalah individu yang tegar." Jangan anggap ini sebagai frasa sembarangan. Anggaplah ini sebagai sebuah perjanjian dengan diri sendiri, seperti sebuah perintah langsung kepada pikiran Anda, sehingga tetap terekam di alam bawah sadar Anda. Setiap kata adalah jangkar yang akan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak menjalani hari ini sebagai seorang yang beroperasi secara otomatis, tetapi dengan disiplin dan kejelasan. Tuliskan kalimat tersebut dengan keyakinan, karena dengan melakukannya, Anda akan memprogram ulang pikiran Anda dan menjadikannya sebagai komitmen nyata terhadap perubahan. Pelajaran pertama, ambil kendali. Sejak Anda terbangun, menguasai kebangkitan diri adalah salah satu senjata paling ampuh yang dapat Anda kembangkan jika ingin menaklukkan kehidupan Anda. Ini bukan semata-mata tentang bangun lebih awal. Lebih dari itu, ini berkaitan dengan melatih pikiran Anda untuk mematuhi keputusan yang telah Anda buat, bukan alasan yang mungkin timbul. Falsafah Stoik mengajarkan bahwa disiplin adalah kebebasan. Setiap kali Anda berhasil mengatasi godaan untuk menunda alarm, Anda memenangkan pertempuran kecil yang memperkuat karakter Anda. Renungkan arti dari melompat dari tempat tidur tepat waktu. Tindakan ini bukan sekadar isyarat kecil. Ia merupakan pengingat bahwa Anda memegang kendali atas tubuh Anda, bukan sebaliknya. Ketika Anda membuka mata pada waktu yang telah ditentukan, otak Anda memahami bahwa ada suatu perintah. Hal ini merupakan bagian dari biologi yang selaras dengan diri Anda, bukan melawan Anda. Kebangkitan dengan disiplin melatih jam internal Anda, mengatur hormon Anda, dan menghasilkan siklus energi alami yang semakin kuat setiap pagi. Penelitian menunjukkan bahwa kadar kortisol meningkat di pagi hari, dan jika Anda menyinkronkannya dengan jadwal yang konsisten, hormon tersebut menjadi bahan bakar untuk bertindak, bukan sumber kecemasan. Disinilah terletak perbedaan antara memulai hari dengan jelas atau terjebak dalam ketidakpastian. Para Stoik seperti Epictetus menekankan bahwa kebesaran sejati diukur dari tindakan Anda dalam hal-hal kecil yang tidak terlihat. Siapa yang menyaksikan ketika Anda memutuskan untuk melompat dari tempat tidur tanpa menunda? Tidak ada. Namun pada saat itu, Anda sedang membangun kekuatan yang akan tercermin dalam segala hal yang Anda lakukan di hadapan orang lain. Jika Anda kalah dalam hal pribadi, Anda mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, bangunlah pada waktu yang telah ditentukan. Ini bukan sekadar rutinitas mekanis, tetapi merupakan pelatihan karakter. Ini adalah pilihan untuk menjadi penguasa waktu Anda dan tidak menjadi budak kemalasan. Mereka yang menyerah pada tombol tunda seringkali percaya bahwa 5 menit tambahan tidur akan memberikan mereka istirahat. Padahal kenyataannya, mereka menciptakan siklus yang merugikan yang membuat mereka lebih lelah. Tindakan kecil yang lemah ini akan berlanjut sepanjang hari, menciptakan lebih banyak keraguan, penundaan, dan kurangnya fokus.
Dalam proses perubahan, ketika Anda memutuskan untuk bangun segera, Anda menabur pola kemenangan. Kemenangan awal ini akan berlipat ganda menjadi kemenangan-kemenangan berikutnya. Anda memulai hari Anda dengan perasaan sukses, bukan kegagalan. Tetapkan alarm dengan semangat dan kepuasan. Ini adalah pernyataan kekuasaan. Bahkan di akhir pekan, ketika banyak orang terjebak dalam kemalasan, pertahankan konsistensi untuk menjadi individu yang berbeda. Bukan karena orang lain melihat Anda, tetapi karena Anda mengetahui nilai dari tindakan tersebut. Pengetahuan bahwa Anda mampu melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan adalah sumber kepercayaan diri yang kuat. Para Stoik memahami bahwa harga diri adalah dasar dari kekuatan batin. Setiap kali Anda bangun dengan disiplin, rasa hormat Anda terhadap diri sendiri semakin meningkat. Bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran Anda ketika Anda bangun dengan tujuan. Pikiran Anda teratur, energi Anda meningkat, dan semangat Anda diperkuat. Anda tidak memerlukan kopi atau alasan, karena tubuh Anda sendiri mulai berfungsi sebagai jam yang terkalibrasi dengan baik. Kejelasan ini memberi Anda keunggulan atas mereka yang masih berjuang dengan seperai. Ketika mereka menghabiskan waktu, Anda sudah bertindak, bergerak menuju apa yang penting. Perbedaan waktu ini akan berpengaruh pada hasil yang Anda capai dari waktu ke waktu. Sikap tabah mengajarkan bahwa yang paling penting adalah apa yang dapat Anda kendalikan, dan kebangkitan Anda ada di tangan Anda. Anda tidak dapat mengontrol apakah hari itu akan sulit, atau jika ada masalah atau kejadian tak terduga, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda memulainya. Jika tindakan pertama Anda adalah kemenangan, tantangan yang lebih besar akan dihadapi dengan lebih banyak ketegasan. Sebaliknya, jika tindakan pertama Anda adalah kekalahan, sepanjang hari akan terasa lebih sulit. Oleh karena itu, menguasai kebangkitan Anda adalah langkah pertama untuk membangun fondasi yang kokoh. Jangan anggap ini sebagai beban, anggaplah ini sebagai suatu hak istimewa. Setiap hari, Anda memiliki kesempatan untuk menempa disiplin dan memperkuat karakter Anda. Ketika matahari baru saja terbit dan dunia masih terlelap, Anda mungkin memperoleh keuntungan. Ini adalah waktu tenang di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda, dan pikiran Anda dapat menentukan arah. Saat ini, tercipta perbedaan antara mereka yang bereaksi terhadap kehidupan dan mereka yang menjalaninya. Kuasai kebangkitan Anda. Ini bukan sekadar bangun, tetapi bangkit dengan kekuatan. Ini adalah momen untuk memberitahu pikiran Anda. Pelajaran kedua, bangunkan tubuh Anda. Nyalakan pikiran Anda dengan air. Bayangkan saat Anda membuka mata, tubuh Anda telah berjam-jam tidak menerima air, dan pikiran Anda masih bekerja setengah kecepatan. Dalam saat itu, segelas air sederhana ini bisa menjadi percikan yang menyalakan energi Anda, saklar yang mengaktifkan kembali organisme Anda, dan sinyal bahwa pikiran Anda menunggu untuk memulai hari dengan kejelasan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan jalannya alam semesta, tetapi kita dapat mengendalikan apa yang kita pilih untuk lakukan di bangun. Tindakan pertama Anda di pagi hari adalah deklarasi dominasi. Daripada membiarkan inersia mengatur, Anda memutuskan untuk memulai dengan kesadaran, kekuatan, dan kejelasan. Dengan minum air putih saat bangun tidur, Anda akan bangun lebih banyak daripada tubuh Anda. Anda memberitahu pikiran Anda bahwa hari dimulai dengan ketertiban, dengan disiplin, dan dengan menghormati diri sendiri. Air adalah kehidupan, namun dalam praktik sehari-hari, hal ini menjadi simbol pembaruan. Setelah berjam-jam istirahat, organ, kulit, dan otak Anda membutuhkan cairan seperti bumi membutuhkan hujan. Jika Anda mengabaikannya, Anda menyeret kelelahan, lesu, dan pikiran kabur. Namun jika Anda melakukannya, sistem pencernaan Anda menyala, sirkulasi diaktifkan, dan energi mulai mengalir seperti sungai yang terbangun setelah musim dingin. Segelas air di pagi hari tampaknya tidak signifikan, tetapi ada pengaruhnya jauh di dalam metabolisme Anda. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Membantu menghilangkan racun terakumulasi, merangsang transit usus, dan meningkatkan oksigenasi serebral.
Stoicisme akan mengatakan bahwa hal ini bukan hanya tentang minum, tetapi tentang menumbuhkan kebiasaan memulai hari dengan hal yang penting. Epictetus mengulangi bahwa kebesaran terletak pada penguasaan hal-hal kecil, karena dia yang tidak memerintah hal-hal sederhana tidak akan pernah dapat mengatur yang kompleks. Hidrasi diri Anda adalah tindakan kecil, tetapi itu juga merupakan awal dari serangkaian keputusan yang Anda ketahui. Lakukan secara sadar. Jangan menganggap air sebagai formalitas, tetapi sebagai suatu ritual. Rasakan bagaimana menyegarkan tenggorokan Anda, bagaimana setiap sel terbangun, dan bagaimana ia menghubungkan Anda dengan kehidupan itu sendiri. Anda dapat menambahkan beberapa tetes lemon, tidak hanya untuk meningkatkan pembersihan internal, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kesederhanaan sudah cukup. Anda tidak butuh kopi, gula, atau pemanis buatan untuk membangunkan pikiran Anda. Sebuah gestur sederhana, tegas, dan alami sudah cukup. Setiap pagi, tubuh Anda meminta perhatian. Anda bisa mengabaikannya, melewatinya langsung ke telepon, mengisi diri Anda dengan berita, perbandingan, dan kecemasan. Namun, Anda bisa menyambut keberadaan Anda di hari dengan kemurnian dan ketenangan. Air sebelumnya mewakili keheningan dan kejelasan. Ini seperti melihat sungai yang tenang saat fajar. Ini mengingatkan Anda bahwa ketenangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri Anda. Kaum Stoa mengatakan kepada kita untuk memulai hari dengan refleksi, dengan tindakan yang menuntun pikiran kita. Anda dapat menggunakan gelas air ini sebagai pengingat yang tabah. Saat meminumnya, ulangi dalam pikiran Anda bahwa Anda memilih untuk memulai hari Anda dengan keseimbangan, agar vitalitas Anda tidak bergantung pada apapun di luar diri Anda, tetapi pada keputusan Anda sendiri untuk mengurus diri sendiri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kehidupan setiap orang adalah apa yang mereka buat dari pikiran mereka. Dan apa cara yang lebih baik untuk memesan pikiran Anda daripada dengan tubuh yang bersih dan terjaga? Ikuti tes ini selama seminggu. Buka saja mata, hindari gangguan. Berjalan ke dapur dan minum segelas besar air. Amati bagaimana energi Anda berubah sepanjang hari, bagaimana pikiran Anda menjadi jernih, dan bagaimana kelelahan dini berkurang. Anda akan menyadari bahwa Anda mulai lebih fokus, dengan kemauan yang lebih besar untuk melakukan tugas dan dengan lebih sedikit kebutuhan akan rangsangan palsu. Vitalitas Anda bergantung pada tindakan kecil yang diulang dengan sengaja. Sama seperti sungai yang terbentuk setetes demi setetes, disiplin dan kekuatan Anda lahir dari pilihan kecil yang tampaknya tidak penting, tetapi mereka membangun karakter. Pada akhirnya, bukan hanya air, tetapi komitmen Anda untuk hidup selaras dengan sifat tubuh Anda, dengan kejelasan pikiran Anda, dan dengan kebijaksanaan orang-orang kuno yang mengetahui bahwa tatanan itu dimulai di dalam diri Anda. Buat ini menjadi kebiasaan kemenangan harian pertama Anda. Karena siapapun yang menaklukkan yang pertama dari besok akan menaklukkan sisa hari itu. Pelajaran keempat, tarik napas dalam-dalam dan kuasai hidup Anda. Napas Anda adalah jembatan antara tubuh dan pikiran Anda. Namun, kita jarang meminjamkan perhatian pada pernapasan. Anda bernapas secara otomatis, tanpa disadari, hingga timbul rasa cemas atau stres yang mengingatkan Anda betapa pentingnya hal itu untuk kembali ke sana. Saat Anda menghirup dalam-dalam dan menghembuskan napas dengan tenang, sesuatu yang hebat terjadi di dalam diri Anda. Hati Anda tenang, pikiran Anda jernih, dan Anda merasa kembali memegang kendali. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di luar, tetapi kita dapat mengatur bagaimana kita bereaksi. Pernapasan yang sadar adalah kuncinya untuk menaklukkan domain internal yang tidak ada apapun dan tidak seorang pun dapat mengambilnya dari Anda. Setiap kali Anda menghirup dalam-dalam, Anda akan mengisi sel-sel Anda dengan oksigen, memberi makan otot Anda, dan membangunkan otak Anda. Ini bukan hanya tentang udara yang masuk dan keluar, tetapi tentang energi vital yang menjelajahi setiap sudut dari keberadaan Anda. Studi modern menunjukkan bahwa pernapasan terkontrol mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertugas untuk merelaksasikan tubuh Anda, mengurangi tekanan darah, dan menenangkan badai stres. Untuk apa? Sains adalah biologi. Bagi kaum Stoa itu adalah kebijaksanaan terapan.
Jika Anda menginginkan kejelasan, ketenangan, dan ketegasan, pelajari cara bernapas dengan maksud. Saat berlatih pernapasan dalam dengan ritme yang sadar, menghirup dalam 4 detik dan menghembuskannya dalam 6, tidak hanya menenangkan pikiran Anda, tetapi Anda juga melatihnya. Perhatian Anda berhenti mengembara dan berfokus pada hal-hal penting di sini dan saat ini. Tidak mungkin menjadi seorang tahanan dari pikiran masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan sementara Anda merasakan udara masuk dan keluar. Bernapas menjadi jangkar, tempat berlindung yang sunyi di tengah kekacauan. Dan ketika Anda belajar untuk kembali ke tempat perlindungan itu kapan saja, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kedamaian batin Anda. Buat ini menjadi kebiasaan sebagai praktik sehari-hari. Dedikasikan beberapa menit setelah bangun tidur atau sebelum tidur untuk duduk di sudut yang tenang, tutup mata Anda, dan biarkan napas memandu perhatian Anda. Bayangkan bahwa setiap tarikan napas adalah kekuatan yang masuk ke dalam diri Anda, dan setiap hembusan napas adalah ketegangan yang Anda tinggalkan. Seiring berjalannya waktu, pikiran Anda akan belajar mengasosiasikan latihan sederhana ini dengan ketenangan dan kejernihan. Dan yang terbaik adalah Anda dapat menggunakannya di mana saja, kapan saja, sebelum percakapan sulit, di tengah-tengah pengambilan keputusan penting, atau ketika Anda merasa bahwa tekanan dunia mencoba untuk membengkokkan Anda. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya autarki, kemandirian internal. Menguasai pernapasan adalah pengingat yang selalu Anda bawa bersamamu, alat yang paling ampuh untuk mengendalikan emosi Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kehidupan setiap orang adalah apa yang dilakukan pikiran Anda. Saat bernafas secara sadar, Anda tidak hanya memesan tubuh, tetapi Anda juga mengatur pikiran Anda. Ketenangan menjadi sekutu Anda, dan di dalamnya kejelasan muncul yang mengubah keputusan Anda. Pikirkan tentang bernapas sebagai pelatihan ketahanan. Setiap kali Anda memilih untuk menarik napas dalam-dalam, alih-alih bereaksi dengan marah, Anda memperkuat karakter Anda. Setiap kali Anda menghembuskan napas perlahan, alih-alih menyerah pada kepanikan, Anda memperkuat disiplin Anda. Begitulah cara menempa pikiran yang tidak mudah hancur, bukan dalam perbuatan besar, tetapi dalam perbuatan kecil kemenangan terulang setiap hari. Ketika dunia menantang Anda, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun dapat mengendalikan pernapasan Anda, kecuali Anda. Di tengah kekacauan, Anda dapat memilih saatnya untuk menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan terhubung kembali dengan pusat Anda. Jeda sadar adalah kekuatan murni. Itu bukan penerbangan, tetapi persiapan. Bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Dia yang bernapas dengan tenang bertindak dengan kejelasan, dan dia yang bertindak dengan kejelasan menaklukkan tantangan apapun dengan keuntungan. Bayangkan sekarang hari Anda dimulai dengan 10 napas dalam. Tubuh Anda bangun dengan oksigen baru. Pikiran Anda dibersihkan dari kebisingan, dan semangat Anda bersiap seperti seorang prajurit sebelum pertempuran. Anda tidak butuh apapun lebih karena pada saat itu Anda mengingat bahwa ketenangan adalah keadaan alami Anda dan kejelasan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri Anda. Jadikan pernapasan Anda ritual rahasia, strategi diam-diam untuk mendapatkan kembali kendali kapan saja dalam situasi. Jangan meremehkan kekuatan yang sederhana. Kaum Stoa mengetahui hal itu. Kebesaran terletak pada mengatur apa yang selalu Anda miliki bersamamu, dan Anda selalu memiliki pernapasan. Pelajaran kelima, pesan dunia Anda. Kuasai hidup Anda. Ketika Anda membuka mata, pikiran Anda masih di antara dunia mimpi dan kenyataan hari ini. Di dalam saat itu, Anda memiliki kesempatan pertama untuk membuktikan diri bahwa Anda yang memegang kendali. Rapikan tempat tidur Anda. Ini mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi ini benar-benar sebuah deklarasi diam-diam disiplin. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, jika Anda mulai dengan memesan apa yang ada di bawah kendali Anda sudah menaklukkan kemenangan pertama Anda hari ini. Stoicisme mengajarkan bahwa tatanan batin tercermin dalam tatanan eksternal dan sebaliknya. Jika kamar Anda berada dalam kekacauan, pikiran Anda merasakannya. Jika lingkungan Anda harmonis, interior Anda juga tenang. Dengan menghaluskan lembaran Anda dan mengatur ruang Anda, tidak hanya menciptakan lingkungan yang menyenangkan,
Tetapi Anda juga menyalakan di dalam diri Anda ada percikan kekuatan. Tindakan kecil ini mengirimkan pesan yang jelas kepada pikiran Anda. Hari ini Anda tidak akan diperintah oleh kemalasan atau kecerobohan. Hari ini Anda memilih untuk bertindak dengan tegas dan jelas. Buatlah tempat tidur Anda menjadi simbol sempurna dari apa yang berarti hidup dengan kebajikan yang tabah. Fokuskan energi pada apa yang ada di bawah kendali Anda. Anda tidak dapat memutuskan apa yang orang lain lakukan, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda memulai hari Anda. Otak manusia menanggapi rangsangan visual. Ketika Anda melihat tempat tidur yang rapi, pikiran Anda merasakan keteraturan, struktur, dan ketenangan. Ini mengurangi perasaan kekacauan internal dan meningkatkan kapasitas konsentrasi Anda. Bukanlah suatu kebetulan bahwa begitu banyak pemimpin dan para filsuf menganggap sikap ini penting. Lingkungan yang bersih dan harmonis memperkuat gagasan bahwa Anda mampu membawa kejelasan ke dunia, bahkan di tengah kekacauan. Marcus Aurelius berbicara tentang cara mengaturnya dengan benar sebelum mencoba menguasai dunia. Buatlah tempat tidur Anda menjadi pengingat akan prinsip itu. Luangkan waktu 2 menit untuk meluruskan lembaran. Itu lebih dari sekadar tugas domestik. Ini adalah pelatihan untuk tekad Anda. Ini adalah cara paling praktis untuk menunjukkan kepada diri Anda bahwa Anda mematuhi apa yang Anda usulkan, meskipun itu sesuatu yang minimal. Kemenangan awal ini akan berubah menjadi dorongan untuk yang berikutnya. Siapapun yang memulai dengan kemenangan kecil dan merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, dan rasa pencapaian itu akan menjadi mesin kepercayaan diri yang menemani Anda sepanjang hari. Disiplin tidak muncul dalam hal-hal besar saat-saat kejayaan, tetapi di saat-saat kecil kebiasaan yang diulang-ulang tanpa alasan. Buatlah tempat tidur Anda sebagai pengingat akan keunggulan yang dimulai dari kehidupan sehari-hari. Kaum Stoa tidak mengharapkan kehidupan menjadi baik untuk mereka. Mereka membawa skenario yang sempurna untuk menunjukkan karakter mereka. Hal ini terlihat di gerakan yang paling sederhana. Pada akhirnya, jika Anda tidak mampu mengatur ruang Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengatur pikiran atau emosi Anda? Kebiasaan ini juga merupakan jangkar psikologis. Setiap kali Anda kembali ke kamar Anda akan melihat tempat tidur yang rapi dan Anda akan merasakan bangga dengan keputusan itu. Ini adalah tanda diam yang mengingatkan Anda siapa Anda. Seseorang yang tidak membiarkan pengabaian mengatur, seseorang yang bertindak dengan maksud. Dan ketika malam tiba, Anda akan kembali ke tempat yang memancarkan kedamaian. Tidak ada kekacauan, karena Anda memulai hari dengan kejelasan dan menutupnya dengan harmoni yang sama. Tatanan eksternal adalah refleksi dari tatanan internal. Kaum Stoa memahami bahwa ini bukan tentang mengendalikan semua yang terjadi, tetapi harus waspada terhadap apa yang bergantung pada Anda. Rapikan tempat tidur Anda. Ini adalah tindakan simbolis, namun di balik itu ada benih mentalitas pemenang. Lingkungan Anda berbicara tentang Anda, membentuk suasana hati Anda dan mengondisikan energi Anda. Setiap hari ketika Anda memesan, ingatlah bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membentuk dunia Anda, dimulai dari yang paling dekat. Bayangkan dampak jangka panjang dari kebiasaan ini, hari demi hari. Gerakan itu terakumulasi disiplin, percaya diri, dan kejelasan. Pikiran Anda dilatih untuk fokus pada apa yang dapat dilakukan, dan berubah dengan mengatasi hubungan Anda dengan tantangan. Anda menjadi seseorang yang tidak menunda-nunda, seseorang yang tidak lari dari hal kecil, seseorang yang mengerti bahwa kemenangan besar lahir dari kebiasaan sederhana. Ini bukan tentang tempat tidur itu sendiri, tetapi tentang apa yang diwakilinya. Setiap pagi Anda memiliki pilihan untuk meninggalkannya berantakan dan memulai hari Anda dengan inersia atau memesannya dan memulai dengan kendali. Pilihannya tampaknya kecil, tetapi itu membuat perbedaan. Pelajaran ke-6. Tingkatkan citra Anda dengan kebersihan. Kehadiran Anda dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu gerakan-gerakan yang sering Anda lakukan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang dalam jiwa Anda dan cara Anda memproyeksikan diri Anda. Kebersihan pribadi tidak hanya masalah kebersihan. Itu adalah cara Anda menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan terhadap dunia. Ketika Anda mencuci muka, menyikat gigi, atau mandi, Anda tidak hanya merawat tubuh Anda, tetapi Anda juga memperkuat pikiran Anda.
Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah berlatih dalam tindakan sederhana setiap hari, dan tidak ada yang lebih sederhana daripada peduli pada kebersihan pribadi Anda, bahkan jika dampaknya sangat luas. Setiap tetes air di wajah Anda adalah pengingat bahwa Anda bangun untuk hari baru dengan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ketika Anda membersihkan kulit Anda menghilangkan kemalasan yang tersisa dari malam itu. Ketika Anda menyikat gigi, Anda memperkuat disiplin. Ketika Anda mandi, Anda mengaktifkan indera Anda dan memperbarui energi Anda. Ilmu pengetahuan menegaskan bahwa kontak dengan air dingin atau hangat merangsang sistem saraf, mempercepat sirkulasi, dan membangunkan otak. Tetapi melampaui fisik, itu adalah sebuah ritual yang menanamkan rasa percaya diri dalam diri Anda. Tubuh yang segar dan terawat memperlihatkan pikiran yang kuat dan percaya diri. Orang Stoa tahu bahwa kita tidak mengendalikan pendapat orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol gambar yang Anda putuskan untuk berikan kepada dunia. Kebersihan pribadi adalah pesan diam pertama yang Anda kirimkan. Penampilan yang terabaikan mencerminkan gangguan internal. Sebaliknya, kehadiran yang dipoles, bersih, dan tegas menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri Anda sendiri. Ini bukan tentang kesombongan, tetapi tentang kebajikan. Menunjukkan bahwa Anda mampu mengelola tubuh Anda dengan bermartabat. Epictetus mengatakan bahwa kebesaran manusia terletak pada penguasaan diri, dan penguasaan ini dimulai dari hal-hal kecil. Menghabiskan 10 menit untuk perawatan diri bukanlah buang-buang waktu. Ini adalah investasi dalam kepercayaan diri Anda. Mencuci muka saat bangun tidur menghilangkan rasa lelah dan mengaktifkan indera Anda. Menyikat gigi memberikan kesegaran dan keamanan untuk berbicara. Mandi menyegarkan kulit Anda dan menyalakan energi Anda. Tindakan-tindakan ini tampak kecil, tetapi mereka memiliki efek langsung pada harga diri Anda. Lihatlah diri Anda di cermin setelah mematuhi rutinitas ini. Anda akan melihat seseorang yang menghargai dirinya sendiri, yang memperhitungkan dirinya sendiri dengan serius, dan yang siap menghadapi situasi apapun dengan tekad. Kebersihan juga merupakan senjata melawan apati. Seringkali, kekurangan motivasi dimulai dengan mengabaikan tubuh. Ketika Anda tidak peduli dengan perawatan diri Anda secara tidak sadar memperkuat gagasan bahwa Anda tidak berharga. Sebaliknya, dengan merawat diri sendiri, Anda mengirimkan pikiran yang jelas kepada diri Anda sendiri. Saya penting, saya mampu, saya layak. Keyakinan itu menyaring cara Anda berbicara, berjalan, dan berhubungan dengan orang lain. Kepercayaan tidak muncul dari pidato yang hebat, tetapi dari koherensi antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda proyeksikan. Jadikan kebersihan sebagai ritual kehadiran Anda yang sadar. Jangan lakukan itu secara mekanis, tetapi sebagai sebuah praktik disiplin dan rasa syukur. Rasakan air mengalir di kulit Anda, hirup kesegarannya. Dengarkan suara yang menyertai rutinitas Anda. Setiap detail bisa menjadi pengingat yang tabah bahwa hari ini Anda memilih untuk memulai dengan bersih, penuh semangat, dan kuat. Jika Anda menginginkan dampak yang lebih besar, selesaikan mandi Anda dengan beberapa detik air dingin. Ketidaknyamanan memperkuat karakter Anda dan melatih pikiran Anda untuk melawan saat tubuh Anda bangun dengan kekuatan baru. Bayangkan bagaimana hari Anda ketika Anda keluar ke dunia dengan segar, berseri-seri, dan percaya diri dalam tatapan Anda. Tidak penting apa yang Anda hadapi, apakah itu tantangan kerja, percakapan sulit, atau rutinitas. Kehadiran Anda akan berbicara sebelum kata-kata Anda. Orang-orang merasakan energi seseorang yang peduli, dihormati, dan siap. Kesan itu tidak dibeli atau berpura-pura, itu dibangun setiap pagi dengan disiplin. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kebesaran tidak terletak pada pengendalian apa yang eksternal, tetapi dalam mengatur apa yang bergantung pada kita. Kebersihan pribadi Anda hanya bergantung pada Anda. Anda tidak membutuhkan uang atau pengakuan untuk memenuhinya. Anda sudah cukup dengan keputusan Anda. Dan dengan melakukan hal ini, Anda menempatkan diri Anda dalam posisi yang kuat karena Anda telah membuktikan bahwa Anda bisa mengurus apa yang minimal dan penting. Buatlah kebersihan sebagai baju zirah tak terlihat pertama Anda. Ini bukan kesombongan. Ini adalah kekuatan.
Ini bukan formalitas, ini adalah suatu ritual. Pelajaran ketujuh, pilih kemenangan Anda setiap fajar. Ketika Anda bangun, pikiran Anda kosong, rentan terhadap segala macam gangguan dan pikiran yang berserakan. Jika Anda tidak memutuskan segera ke tempat yang ingin Anda tuju, hari akan menyeret Anda ke arah yang tidak Anda pilih. Oleh karena itu, tinjau tujuan Anda di awal pagi hari. Ini seperti menyalakan mercusuar yang menerangi jalur Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak menyerahkan apa yang bisa dia lakukan kepada keberuntungan. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh membuang-buang waktu pada hal yang tidak bergantung pada kita, tetapi untuk memfokuskan perhatian pada apa yang dapat kita arahkan. Tujuan Anda adalah pengingat tentang apa yang ada di bawah kendali Anda, keputusan Anda, usaha Anda, dan arah energi Anda. Ketika Anda menulis atau membaca 3 hingga 5 tujuan utama, otak Anda diaktifkan. Korteks prefrontal, area yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengendalian diri. Ini bukan kebetulan bahwa dengan melakukan hal itu Anda merasa lebih jelas. Biologi mendukung Anda. Meninjau tujuan Anda tidak hanya menyelaraskan pikiran Anda, tetapi juga melindungi Anda dari penyebaran. Setiap kali ada gangguan, Anda akan ingat di mana Anda memutuskan untuk berjalan. Praktik sederhana ini menjadi perisai terhadap penundaan dan kompas yang memandu setiap tindakan. Kaum Stoik memulai harinya dengan niat, bukan dengan improvisasi. Saat meninjau tujuan, Anda menegaskan bahwa hidup Anda tidak akan diarahkan oleh keadaan darurat eksternal, tetapi oleh apa yang telah Anda putuskan sebagai hal yang penting. Anda tidak perlu lebih dari 3 menit untuk melakukannya. Buka buku catatan atau aplikasi dan tuliskan hal-hal penting. Bisa jadi menyelesaikan tugas penting, melatih tubuh Anda, atau mendedikasikan waktu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Hal yang penting adalah bahwa tujuan-tujuan tersebut jelas, dapat dicapai, dan selaras dengan tujuan Anda yang lebih besar. Dengan demikian, setiap pagi Anda memperkuat gagasan bahwa Anda mengarahkan waktu dan energi Anda ke tujuan. Bayangkan perbedaannya. Seseorang yang memulai harinya tanpa tujuan jatuh ke dalam perangkap energi yang mendesak dan terbuang sia-sia pada apa yang tidak penting. Dan datang di malam hari kelelahan tanpa membuat kemajuan apapun yang berharga. Sebaliknya, siapapun yang meninjau tujuannya dimulai dengan fokus, melaksanakan dengan disiplin, dan pada akhirnya merasakan kepuasan karena telah hidup dengan koherensi. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan setiap hari yang terbuang sia-sia tidak dapat diambil kembali. Oleh karena itu, meninjau kembali tujuan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan untuk hidup dengan makna. Setelah Anda memiliki fokus yang dinyalakan, Anda perlu memberi makan tubuh Anda. Sikap tabah membela perawatan fisik sebagai alat untuk melayani dengan lebih baik tujuan Anda. Sarapan yang bergizi bukanlah kemauan. Ini adalah tindakan persiapan untuk hari berkinerja tinggi yang telah Anda putuskan untuk hadapi. Sama seperti seorang prajurit tidak akan berperang dalam keadaan perut kosong, Anda tidak boleh berpura-pura menyerah secara maksimal tanpa memberi tubuh Anda bahan bakar yang cocok. Menggabungkan protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat menstabilkan energi Anda dan meningkatkan kapasitas mental Anda. Sebuah piring oatmeal dengan buah menyediakan serat dan energi konstan. Beberapa telur dengan roti integral memperkuat otot-otot Anda dan konsentrasi. Smoothie dengan biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran mengisi daya Anda dengan nutrisi. Makanan ini adalah bensin berkualitas yang menjaga pikiran Anda tajam dan tubuh Anda tangguh melawan kelelahan. Sarapan bukan hanya makanan, ini juga merupakan pesan yang Anda kirimkan kepada diri sendiri. Saya bersedia untuk menjaga diri saya, berikan saya apa yang saya butuhkan untuk tampil sebaik mungkin. Kaum Stoa bersikeras bahwa kesenangan bukanlah akhir, tetapi konsekuensi dari kehidupan yang disiplin. Saat memilih sarapan sehat, Anda tidak mengejar kesenangan sesaat. Anda mengejar kekuatan, kejelasan, dan domain. Selain itu, Anda mengurangi keinginan yang nantinya akan menyabotase hari Anda.
karena tubuh Anda sudah menerima apa yang sebenarnya dibutuhkan. Luangkan waktu 15 menit untuk sarapan santai sebagai salah satu cara untuk menghormati tubuh Anda. Jangan lakukan itu dengan terburu-buru dan tidak menjadikannya sekadar formalitas. Lakukanlah sebagai ritual yang sadar. Mengunyah perlahan, hargai rasanya, bersyukurlah untuk makanan yang menopang Anda. Dengan melakukan hal ini, pikiran Anda juga menjadi tenang dan siap untuk tampil dengan lebih baik. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekuatan terletak dalam pilihan sehari-hari. Memeriksa tujuan Anda dan makan sarapan dengan niat adalah dua tindakan sederhana yang membuat perbedaan yang luar biasa. Dengan tujuan di pikiran dan energi dalam tubuh Anda, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Pelajaran ke-8. Kuatkan tubuh Anda dengan suplemen. Tubuh Anda adalah kendaraan yang Anda gunakan untuk menghadapi kehidupan. Dan cara Anda memberi makan tubuh menentukan kemampuan Anda untuk tampil dalam setiap tantangan. Sikap tabah mengajarkan bahwa kita harus menjaga apa yang ada di bawah kendali kita. Dan kesehatan Anda adalah salah satu area yang menjadi disiplin yang membuat perbedaan. Anda tidak bisa memutuskan kendala apa yang akan muncul hari ini, tetapi Anda dapat memutuskan apakah tubuh Anda akan siap menghadapinya. Disinilah suplemen menjadi sekutu strategis. Mereka bukan sebuah kemewahan, tetapi alat untuk mengisi celah yang mungkin tidak ditutupi oleh diet Anda, dan untuk memastikan pikiran dan energi Anda beroperasi pada tingkat puncaknya. Vitamin dan mineral penting adalah seperti batu bata tak terlihat yang memperkuat struktur kekuatan batin Anda. Vitamin D, misalnya, mengatur sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kondisi spiritual Anda. Ini sangat penting ketika kekurangan sinar matahari atau kelelahan mencoba mencuri motivasi Anda. Omega 3, yang terdapat dalam minyak ikan dan biji-bijian, memberi makan otak Anda dan meningkatkan konsentrasi, memberi Anda kejelasan di saat orang lain menjadi kabur. Bantuan kecil ini bertindak secara diam-diam, namun efeknya terlihat dalam suasana hati Anda, energi Anda, dan ketahanan Anda. Kaum Stoa tahu bahwa tidak ada yang dapat mengendalikan kondisi eksternal, tetapi Anda dapat mempersiapkan secara internal untuk melawan dan unggul. Mengonsumsi suplemen secara sadar adalah contoh pandangan ke depan dan disiplin. Anda tidak menunggu sakit untuk bereaksi. Anda memilih untuk memperkuat pertahanan Anda hari ini. Anda tidak menunggu sampai Anda merasa sangat lelah untuk menjaga diri Anda. Anda memilih untuk memberdayakan energi Anda sebelum hilang. Ini adalah pengingat bahwa mencegah lebih bijaksana daripada mengobati, dan menjaga apa yang bergantung pada Anda adalah jalan menuju kebesaran. Kebiasaan ini tidak memerlukan lebih dari 1 menit. Dengan sarapan Anda, sertakan suplemen yang dibutuhkan tubuh Anda sesuai dengan kondisi Anda. Jangan lakukan itu dengan cara mekanis, lakukanlah dengan niat. Bayangkan bagaimana gerakan kecil itu memperkuat tubuh Anda, dan bagaimana Anda mengirimkan pesan komitmen kepada kesehatan Anda. Yang penting bukan kuantitas, tetapi ketekunan. Seperti kaum Stoa bersikeras, kebajikan ada dalam praktik setiap hari, dalam tindakan berulang-ulang yang tampak minimal, namun mereka menempa karakter dan hasil. Mulailah hari Anda dengan mengetahui bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang konkret untuk kesejahteraan Anda. Perasaan peduli pada diri sendiri berubah menjadi percaya diri karena Anda tahu bahwa Anda sedang membangun dari dalam. Tubuh siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Kejernihan mental, ketahanan fisik, dan stabilitas emosional tidak muncul dengan peluang. Mereka berlatih, mereka memberi makan diri mereka sendiri, dan mereka memperkuat diri mereka dengan keputusan sederhana seperti ini. Ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kesenjangan gizi mempengaruhi langsung energi, konsentrasi, dan suasana hati. Seberapa seringkah Anda merasa kekurangan motivasi ketika pada kenyataannya Anda kekurangan nutrisi? Besi, misalnya, membantu mengangkut oksigen dalam darah. Vitamin B12 adalah kunci untuk energi. Magnesium mengurangi kelelahan dan meningkatkan kualitas tidur. Ini bukan tentang mencari formula ajaib, tetapi memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik. Pelajaran 9. Makanlah kebijaksanaan. Saat Anda memulai hari, pikiran Anda seperti tanah yang subur,
menunggu benih yang cocok. Jika hal pertama yang Anda lakukan adalah mengisinya dengan kebisingan, gangguan, dan berita negatif, kebingungan pasti akan bertambah. Tetapi jika Anda memilih untuk memberinya makan dengan membaca hal-hal yang menginspirasi, Anda menyalakan percikan kebesaran yang menyertai Anda sepanjang hari. Stoicisme mengajarkan bahwa kita adalah apa yang kita ulangi, dan pikiran kita membentuk tindakan kita. Oleh karena itu, membaca di waktu subuh bukanlah suatu hobi. Itu adalah suatu tindakan pelatihan mental. Sebuah bab dari sebuah buku, sebuah artikel mendalam, atau bahkan beberapa kutipan yang menginspirasi dapat membangkitkan dalam diri Anda suara yang mengingatkan Anda siapa Anda dan kemana Anda pergi. Membaca bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga transformasi. Ketika Anda membaca kata-kata yang syarat dengan kebijaksanaan, otak Anda diaktifkan, emosi Anda selaras, dan fokus Anda diperkuat. Ini seperti menyalakan obor di tengah kegelapan, memberikan arah pikiran dan kejelasan untuk menghadapi hari dengan energi baru. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa membaca di pagi hari mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan kreativitas dan konsentrasi. Bukanlah kebetulan bahwa setelah beberapa menit membaca yang baik, ide-ide dan solusi baru muncul yang sebelumnya tidak terlihat. Proses ini memberi Anda keuntungan, karena banyak orang memulai hari terjebak dalam kebiasaan. Anda mulai dengan pemikiran segar yang mengangkat pandangan Anda. Stoa tidak mencari gangguan, tetapi mencari kejelasan, dan membaca secara sadar adalah salah satu cara yang lebih langsung untuk meraihnya. Konten yang Anda pilih itu penting. Ini bukan tentang membaca apapun, tetapi tentang mengekspos diri Anda terhadap ide-ide yang mengangkat semangat Anda dan mendorong Anda untuk bertindak. Itu bisa jadi fragmen dari Marcus Aurelius, mengingatkan Anda bahwa waktu adalah hal yang paling berharga. Kutipan-kutipan bijak mengajarkan Anda untuk tidak takut pada apa yang tidak dapat Anda kendalikan, atau seorang penulis kontemporer yang membangkitkan motivasi dan menantang Anda untuk meningkatkan diri. Penting bagi kata-kata ini untuk beresonansi di dalam diri Anda, sehingga Anda merasa mampu menaklukkan apapun yang datang. Dedikasikan saja 5 menit untuk latihan ini. Itu sudah cukup. Anda tidak perlu jam kerja yang panjang, tetapi niat dan ketekunan. Siapkan buku catatan dengan frasa yang menginspirasi Anda, atau aplikasi dengan artikel motivasi. Hal yang penting adalah setiap pagi, sebelum membenamkan diri dalam kebisingan dunia, berikan pikiran Anda nutrisi yang kuat. Sama seperti tubuh yang membutuhkan sarapan, jiwa Anda juga membutuhkan kata-kata yang menyalakan semangat. Ketika Anda mengonversi ini menjadi kebiasaan, pikiran Anda mulai secara alami mencari kebesaran. Anda pergi dari terjebak dalam pikiran kecil dan terbiasa membesarkan pandangan Anda. Membaca menjadi pengingat harian bahwa hidup bisa menjadi lebih besar. Selalu ada tingkat berikutnya, dan di dalam diri Anda ada potensi yang menunggu untuk diaktifkan. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi efeknya dalam. Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang berharga dan menolak yang tidak berguna. Stoicisme menekankan bahwa kebesaran muncul dari pengulangan perbuatan baik. Membaca di pagi hari adalah salah satu gerakan yang, meski sederhana, membangun karakter. Ini bukan tentang mengumpulkan informasi, tetapi untuk menginternalisasi prinsip-prinsip yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kata yang Anda baca dengan seksama adalah benih yang berkecambah menjadi tindakan yang lebih tegas, dalam keputusan yang lebih bijaksana, dan dalam kepercayaan yang lebih kuat. Bayangkan bagaimana harimu berubah ketika Anda memulainya dengan ide-ide yang menginspirasi. Anda merasa termotivasi dengan energi dan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Motivasi itu tercermin dalam cara bicara Anda, dalam postur, dan dalam kepercayaan diri yang Anda hadapi tantangan. Anda bukan lagi seseorang yang bereaksi secara acak. Anda adalah seseorang yang dengan sengaja memilih bahan bakar untuk pikiran Anda. Jadikan membaca sebagai ritual pagi Anda. Biarkan setiap hari dimulai dengan percikan yang menyalakan semangat Anda, dan ingatlah bahwa Anda dipanggil untuk melakukan lebih banyak lagi. Anda tidak membutuhkan banyak waktu, hanya disiplin dalam memilih hal yang benar.
Setiap halaman, setiap kalimat, setiap kata bisa menjadi perbedaan antara hari biasa dan hari yang luar biasa. Dan pada akhirnya, yang terinspirasi dengan membaca tidak hanya memperbaiki harimu, tetapi juga menjalani hidupmu dengan lebih baik. Pelajaran 10. Paparkan diri Anda pada sinar matahari pagi untuk menyingkronkan tubuh Anda. Setiap pagi Anda memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang selalu ada. Sinar matahari pagi bukan hanya sekadar fenomena fajar yang indah. Itu adalah penyemangat biologis yang mengaktifkan pikiran dan tubuh Anda pada tingkat yang dalam. Sinar matahari pertama membakar inti diri Anda, suprakiasmatik, jam internal yang mengatur ritme sirkadian Anda dan menentukan kapan Anda waspada, saat Anda beristirahat, dan bagaimana energi Anda bekerja sepanjang hari. Stoicisme mengingatkan kita bahwa hidup dalam harmoni dengan alam adalah hidup dengan kebijaksanaan, dan tidak ada yang lebih alami daripada menyingkronkan tubuh Anda dengan sinar matahari. Ketika Anda pergi keluar dalam beberapa jam pertama, Anda tidak hanya menerima cahaya, tetapi juga sinyal yang memerintahkan seluruh sistem Anda. Dopamin diaktifkan, meningkatkan suasana hati Anda dan mengangkat motivasi Anda. Seolah-olah matahari itu sendiri mengingatkan Anda bahwa hari ini adalah baru dan Anda memiliki kekuatan untuk menaklukkannya. Jika Anda mengabaikan kesempatan ini, tubuh Anda akan bingung, ritme berubah, dan kelelahan muncul di momen yang tak terduga. Tetapi jika Anda secara sadar mengekspos diri Anda, pikiran Anda menjadi jernih dan energi Anda mengalir lebih jelas. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan bahwa menit-menit tersebut di bawah sinar matahari pagi meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat kemampuan untuk fokus. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana, sebenarnya adalah pelatihan untuk disiplin Anda. Stoa mencari apa yang memperkuat, bukan yang melemahkan. Memilih untuk menerima sinar pertama matahari akan menguatkan bagian terdalam dari ritme biologis Anda. Keteguhan itu diterjemahkan menjadi suasana hati yang lebih stabil, ketahanan yang lebih besar terhadap stres, dan kejernihan mental yang membedakan Anda dari mereka yang memulai hari mereka terjebak dalam kegelapan inersia. Dedikasikan antara 5 dan 10 menit sebelum jam 10 pagi untuk pergi keluar, atau setidaknya berdiri di dekat jendela yang memberikan Anda cahaya langsung. Jangan mengenakan kacamata hitam atau bersembunyi di balik kaca yang menghalangi intensitas cahaya. Biarkan matahari menyentuh wajah, lengan, atau tubuh Anda. Penjelasan singkat itu sudah cukup untuk mengirimkan pesan yang benar ke otak Anda. Sekarang waktunya untuk waspada. Saatnya bertindak, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat bagaimana tingkat energi Anda meningkat secara signifikan secara alami, tanpa harus bergantung pada kafein atau stimulan lainnya yang palsu. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak melawan alam, tetapi memanfaatkannya. Paparkan diri Anda pada cahaya pagi untuk kembali ke hal-hal penting. Ingatlah bahwa tubuh Anda dirancang untuk hidup selaras dengan matahari, bukan dengan layar. Ini adalah kembalinya ketertiban untuk menyeimbangkan dan mendisiplinkan. Praktik yang sama diulang hari demi hari, menjadi kebiasaan yang mengubah hidup Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidur lebih baik, pikiran Anda terasa lebih jelas, dan suasana hati Anda tidak lagi berayun dengan sangat mudah. Lengkapi latihan ini dengan beberapa menit cahaya sore hari yang semakin memperkuat jam internal. Cahaya lembut setelah jam 4 sore membantu tubuh Anda untuk bersiap untuk istirahat dan mencetak gol perbedaan antara aktivitas dan ketenangan. Kaum Stoa tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Mereka mengetahui bahwa hal-hal kecil dan konstan menghasilkan lebih banyak hasil daripada yang besar dan sporadis. Oleh karena itu, paparan harian ganda ini menjadi sebuah ritual yang memerintahkan hari Anda dan memperkuat disiplin Anda. Bayangkan memulai setiap pagi dengan koneksi ini. Anda keluar, Anda bernapas, Anda merasakan udara segar, dan membiarkan cahaya dari matahari bersinar menembus Anda. Anda tidak hanya membangunkan tubuh, tetapi juga membangkitkan jiwa Anda. Ini adalah pengingat diam-diam bahwa Anda adalah bagian dari pesanan yang lebih besar,
bahwa ada siklus alami yang menopang Anda, dan tugas Anda adalah menyelaraskan diri Anda dengan mereka untuk mencapai potensi penuh Anda. Manfaatnya terasa di setiap aspek hidup Anda. Lebih banyak energi, suasana hati yang lebih baik, kejernihan yang lebih tinggi, dan tubuh yang selaras dengan apa yang alami. Keharmonisan ini diterjemahkan menjadi disiplin, karena ketika tubuh Anda bekerja sama dengan Anda, pikiran Anda memiliki lebih banyak kekuatan untuk fokus pada apa yang penting. Maka, setiap fajar tidak lagi hanya menjadi awal hari, tetapi juga menjadi awal kemenangan pribadi Anda. Pelajaran 11. Mengadopsi pola pikir kesempatan setiap hari. Setiap pagi ketika Anda bangun, Anda menerima hadiah diam-diam yang sering dilupakan. Kesempatan untuk memulai lagi. Stoicisme mengajarkan bahwa hari yang kita miliki saat ini adalah satu-satunya yang benar-benar milik kita, dan menyia-nyiakannya adalah hal yang tidak sopan terhadap diri kita sendiri dan terhadap kehidupan. Mengadopsi pola pikir peluang setiap hari berarti melatih pandangan Anda untuk melihat setiap fajar sebagai ladang terbuka kemungkinan, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Ini bukan hal yang sederhana. Berpikir positif adalah sebuah disiplin fokus yang mengubah cara Anda hidup. Ketika Anda memilih untuk melihat setiap hari sebagai sebuah kesempatan, Anda meninggalkan monoton yang memadamkan motivasi. Anda berhenti hidup dengan autopilot, terjebak dalam rutinitas yang tidak menginspirasi, dan mulai merasakan percikan baru, meskipun Anda berada di tempat yang sama. Orang-orang stoik tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka dapat memutuskan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di depan mereka. Itulah kuncinya, menunggu kesempatan datang, tetapi menciptakannya dengan keputusan yang Anda buat di awal hari. Ketika Anda bangun, luangkan 2 menit untuk bertanya pada diri Anda dengan jujur. Bagaimana saya bisa memanfaatkan hari ini? Kesempatan apa yang dapat saya ciptakan? Refleksi sederhana itu memprogram ulang pikiran Anda. Alih-alih bangun karena kelelahan atau terburu-buru, Anda bangun dengan arah yang jelas. Perhatian Anda terfokus pada apa yang dapat Anda lakukan untuk tumbuh, belajar, atau berkontribusi. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi bahwa kita harus bangun setiap hari dengan keyakinan yang kuat untuk mematuhi alam, bertindak, melayani, dan meningkatkan. Tetapkan tujuan kecil dan konkret yang dapat dijangkau. Tidak perlu megah. Cukup jika itu merupakan sebuah langkah menuju versi terbaik Anda. Itu bisa menjadi pembelajaran sesuatu yang baru yang memperluas pikiran Anda, membantu seseorang tanpa mengharapkan imbalan, atau menyelesaikan tugas tertunda yang telah Anda tunda. Sasaran tersebut bertindak sebagai jangkar yang membuat Anda terus maju. Ingatlah bahwa hari ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kesempatan yang dapat menandai perbedaan. Stoa tidak mencari hasil langsung, mereka mencari konsistensi sehari-hari. Dan itu adalah jumlah kecil kemajuan yang pada akhirnya membentuk tujuan terbesar. Sebelum tidur, renungkan apa yang telah terjadi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya lakukan hari ini untuk memanfaatkan kesempatan ini? Ini bukan tentang menghakimi diri Anda, tetapi untuk menghargai usaha Anda, sekecil apapun, dan untuk mengidentifikasi apa yang dapat Anda tingkatkan besok. Praktik pemeriksaan diri sehari-hari adalah hal yang biasa dilakukan dalam stoicisme, mencegah Anda hidup dalam ketidaksadaran. Ini membantu Anda menghargai apa yang Anda lakukan dengan baik dan menyesuaikan apa yang masih kurang. Ini seperti mengasah pikiran Anda setiap malam agar Anda bangun lebih jernih hari setelahnya. Bahkan pada hari-hari sulit, mentalitas ini melindungi Anda. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, Anda dapat memilih untuk melihat kendala sebagai guru. Stoik mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah hukuman, tetapi sesi pelatihan. Jika Anda mengadopsi visi ini, bahkan hari tersulit sekalipun menjadi bidang pembelajaran. Anda mungkin tidak mencapai prestasi besar di hari-hari itu, tetapi akan selalu ada satu peluang kecil. Tunggu sebentar lebih banyak, tetap tenang, belajar kesabaran, dan memperkuat karakter Anda. Hasil dari kebiasaan ini adalah perubahan yang jauh di dalam cara hidup Anda. Tidak lagi Anda merasa hari-hari itu berulang seperti rantai tak berujung.
karena masing-masing fajar memiliki tujuan yang berbeda. Anda tidak lagi lumpuh karena takut akan masa depan atau menyalahkan masa lalu, karena perhatian Anda ada di masa sekarang dan dalam apa yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkannya. Anda bangun dengan motivasi baru dan pergi tidur dengan rasa puas, mengetahui bahwa Anda tidak membiarkan hari berlalu dengan sia-sia. Stoicisme menegaskan bahwa kebesaran dibangun dengan ketekunan. Mengadopsi mentalitas kesempatan harian, melatih pikiran Anda untuk menemukan selalu ada alasan untuk bertindak. Dan ketika Anda mempraktikannya dengan disiplin, hidup berhenti terasa seperti rutinitas yang berat dan menjadi sebuah petualangan penting. Setiap pagi adalah sebuah halaman kosong, dan Anda memutuskan tinta mana yang akan Anda gunakan untuk menulis. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa besar tujuan Anda, apa yang mendefinisikan takdir Anda adalah pilihan-pilihan kecil yang mengubah setiap hari menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Pengajaran 12. Lakukan tindakan kebaikan untuk meningkatkan hari Anda. Ketika Anda memulai hari dengan tindakan kebaikan, sesuatu di dalam diri Anda berubah segera. Ini bukan hanya sekadar senyum yang Anda berikan kepada orang lain, tetapi juga energi yang Anda bangkitkan dalam diri Anda dengan mengingat bahwa Anda mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan seseorang. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup dengan kebajikan berarti bertindak untuk kepentingan komunitas, karena kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Jadi, sebuah isyarat baik, meskipun mungkin terlihat kecil, adalah bentuk praktis untuk menyelaraskan hidup Anda dengan prinsip itu. Apa yang Anda berikan kepada orang lain, Anda juga menaburnya di dalam diri Anda. Tindakan kebaikan tidak membutuhkan kebesaran eksternal. Kekuatannya ada pada niat. Ini bisa sesederhana membelikan seseorang kopi, menulis beberapa kata-kata baik, atau membantu seseorang yang sedang menghadapi kesulitan. Yang penting bukan biaya atau besarnya, tetapi semangat yang Anda miliki saat melakukannya. Seneca mengklaim bahwa tidak ada manusia bahagia jika hanya mengejar kebaikan untuk diri sendiri. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita berbagi apa yang kita miliki, bahkan jika itu sedikit. Dan kebenaran itu terkonfirmasi setiap kali Anda melakukan tindakan altruistik. Semangat Anda terangkat, pikiran Anda tenang, dan hari Anda memiliki makna yang lebih dalam. Ilmu pengetahuan modern juga mendukung ini. Tindakan kebaikan membebaskan oksitosin dan endorfin, zat-zat yang meningkatkan suasana hati Anda dan mengurangi stres. Dengan kata lain, dengan membantu seseorang, Anda juga membantu diri Anda sendiri. Seolah-olah otak dirancang untuk memberi penghargaan kepada Anda setiap kali Anda memilih untuk melayani. Dari sudut pandang Stoik, reaksi alami ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah pengingat bahwa kita secara alami berkolaborasi dan membangun tautan. Lakukan tindakan kebaikan ini lebih awal setelah rutinitas pagi Anda, ketika energi Anda masih segar dan niat Anda dapat menandai nada untuk sisa hari itu. Kenali seseorang yang dekat, seorang teman, kolega, pasangan, atau bahkan orang asing yang melintasi jalan Anda. Beri dia beberapa menit perhatian Anda, sebuah gerakan sederhana yang dapat meningkatkan pagi Anda. Ini bisa berupa kopi, catatan penyemangat, pesan tulus, atau tindakan bantuan praktis. Anda akan melihat bagaimana usaha kecil ini akan berlipat ganda, karena tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri Anda. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan reaksi orang lain, hanya tindakan kita. Orang lain mungkin tidak merespons seperti yang Anda harapkan, tetapi itu tidak mengurangi kebaikan dari apa yang Anda lakukan. Kebesaran terletak pada memenuhi tugas Anda untuk menjadi orang baik, tanpa mengharapkan tepuk tangan. Marcus Aurelius menyarankan untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan, seperti matahari yang bersinar tanpa meminta terima kasih. Itulah pola pikir yang memerdekakan Anda. Bertindak berdasarkan keyakinan, bukan karena persetujuan. Ketika Anda mengubah kebaikan menjadi kebiasaan, hidup Anda berubah secara diam-diam. Anda mulai memperhatikan bahwa tautan Anda memperkuat, bahwa percakapan mengalir dengan lebih banyak kehangatan, dan hubungan tumbuh dalam kepercayaan. Anda menjadi seseorang yang menambah nilai daripada menguras energi, dan reputasi Anda dibangun hari demi hari. Pada akhirnya,
Orang lain mungkin melupakan kata-kata persis yang Anda katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Renungkan setelah setiap gerakan. Tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya. Jeda kesadaran itu memperkuat kebiasaan dan mengingatkan Anda bahwa setiap pagi Anda memiliki kekuatan untuk menabur cahaya dalam kehidupan seseorang. Tidak masalah jika gerakannya besar atau kecil. Yang penting adalah niat yang disengaja. Setiap tindakan kebaikan di awal hari menjadi benih yang berkecambah menjadi lebih banyak motivasi, tujuan yang lebih besar, dan lebih banyak kedamaian batin. Hasil yang diharapkan adalah jelas. Kebahagiaan yang lebih besar, koneksi yang lebih kuat, dan hari yang lebih positif, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk mereka yang mengelilingi Anda. Jadi, rutinitas Anda berhenti menjadi jalur individu dan menjadi jembatan yang menghubungkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Itulah semangat stoik yang sejati. Memahami bahwa kesejahteraan pribadi dan kolektif tidak saling mengecualikan, tetapi saling memberdayakan. Jadikan kebaikan sebagai strategi pagi Anda, dan Anda akan melihat bagaimana setiap hari menjadi berbeda, lebih bersinar, lebih manusiawi, lebih penuh, dan lebih bermakna. Pelajaran 13. Gunakan afirmasi verbal untuk memprogram ulang narasi Anda. Kata-kata Anda adalah benih, dan setiap pagi Anda memiliki kemungkinan untuk menanamkan dalam pikiran Anda jenis pemikiran yang akan membuahkan hasil pada siang hari. Apa yang Anda nyatakan dengan lantang tidak hanya menguap di udara, ia masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dan membentuk cara Anda bertindak, berpikir, dan menghadapi tantangan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa melatih cara kita merespons. Gunakan afirmasi verbal dengan niat. Itu adalah alat yang ampuh untuk mengingatkan Anda siapa yang Anda pilih untuk menjadi dan bagaimana Anda memilih untuk hidup. Ketika Anda mengucapkan kalimat positif dengan emosi, otak Anda mengaktifkan sirkuit yang terhubung dengan pengambilan keputusan dan perilaku. Ini bukan hanya psikologi motivasi. Ini adalah biologi dalam tindakan. Pengulangan kata-kata penuh keyakinan menciptakan koneksi saraf baru, memperkuat keyakinan, dan mengubah persepsi Anda tentang diri Anda sendiri. Perbedaannya ada pada cara penyampaian. Tidak cukup hanya mengulang-ulang frasa kosong. Anda perlu mengatakannya dengan tegas, dengan tujuan, seolah-olah itu sudah benar. Dengan melakukan hal ini, Anda mengirimkan pesan yang jelas kepada pikiran Anda. Ini adalah identitas saya, dan dari sini saya akan mengarahkan tindakan saya. Stoa memahami bahwa narasi internal adalah petunjuk. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda lemah, Anda akan bertindak lemah. Jika Anda mengulangi bahwa Anda disiplin dan berani, Anda akan mulai mencari kesempatan untuk membuktikannya. Marcus Aurelius menuliskan pikirannya setiap pagi untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang prinsip-prinsip yang ingin kita jalani. Anda dapat menggunakan suara Anda sebagai pengingat harian. Ini bukan tentang meyakinkan dunia, tetapi tentang meyakinkan diri Anda sendiri bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda butuhkan untuk menjadi kuat, tangguh, dan jelas dalam keputusan Anda. Pilih 3 pernyataan yang sesuai dengan siapa Anda dan orang yang Anda inginkan. Mereka bisa berupa frasa seperti, "Saya disiplin dan bertindak dengan keberanian. Saya membawa kejelasan ke dalam setiap situasi. Saya tetap tenang di tengah kekacauan." Yang penting adalah mereka mendeskripsikan identitas yang Anda inginkan, bukan sekadar keinginan dangkal. Berdirilah di suatu tempat yang tenang, tarik napas dalam-dalam, dan dedikasikan 1 atau 2 menit untuk mengulanginya dengan suara keras. Lakukan dengan keyakinan, seolah-olah Anda merekam kata-kata itu di pikiran Anda dengan api. Kekuatan tidak hanya ada dalam kata-kata, tetapi juga dalam emosi yang Anda tanamkan. Rasakan setiap pernyataan seolah-olah itu sudah nyata. Visualisasikan situasi di mana pernyataan ini terwujud dan alami kepercayaan diri yang datang dari hidup dalam kebenaran tersebut. Ini bukan permainan ilusi. Ini adalah pelatihan mental yang menyelaraskan pikiran Anda dengan tindakan Anda. Disiplin adalah mengulangi latihan ini setiap pagi hingga frasa tersebut berhenti menjadi usaha sadar
dan menjadi bagian alami dari cara berpikir Anda. Pikirkan sejenak. Berapa kali dalam sehari pikiran Anda mengucapkan hal-hal negatif tanpa Anda sadari? Saya tidak bisa. Saya seorang kegagalan. Ini terlalu sulit. Itu juga merupakan pernyataan, tetapi diucapkan dalam diam dan tanpa kendali. Apa yang kita lakukan ketika mempraktikkan afirmasi positif adalah merebut kembali kekuatan narasi kita dan mengarahkannya pada hal-hal yang memperkuat, bukan pada yang melemahkan. Stoicisme menegaskan bahwa pikiran harus dilatih seperti halnya tubuh, dan ini adalah salah satu pelatihan yang paling sederhana dan efektif yang bisa Anda praktikkan. Seiring berjalannya waktu, Anda akan menyadari bagaimana kepercayaan diri Anda meningkat. Pernyataan mulai mencerminkan postur tubuh Anda, cara Anda berbicara, dan keputusan Anda. Anda tidak lagi bertindak seperti orang yang ragu, tetapi sebagai seseorang yang menyadari dirinya mampu menghadapi apapun yang terjadi. Setiap kalimat yang diulang adalah batu bata yang membangun identitas yang solid, versi diri Anda yang lebih koheren dan terfokus. Dan koherensi itu adalah kekuatan, karena siapa yang tahu siapa yang bertindak tegas, dan tidak membiarkan dirinya terbawa oleh opini eksternal. Hasil yang diharapkan adalah pola pikir yang diperkuat, suara batin yang Anda dukung, bukannya menyabotase Anda, dan narasi yang mendorong Anda untuk bertindak sejalan dengan versi terbaik Anda. Ini adalah kebiasaan kecil, tetapi berdampak besar. Jika Anda berlatih setiap hari, hidup Anda akan berubah dari dalam keluar. Karena apa yang Anda ulangi dengan keyakinan setiap pagi tidak hanya mengubah pikiran Anda, tetapi juga mengubah takdir Anda. Pelajaran 14. Merangkul alam saat fajar. Ketika Anda membuka mata, kehidupan sudah ada di luar sana, berdetak di setiap sinar matahari, di kicauan burung, dan di udara yang bergerak bebas. Terhubung dengan alam setiap pagi bukan hanya sekadar tindakan yang baik. Itu adalah tindakan yang mendalam dalam keselarasan dengan esensi Anda. Sikap stoik mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari ordo alami. Kita tidak terpisah darinya, dan keharmonisan itu muncul ketika kita hidup selaras dengan apa yang ada di sekitar kita. Saat Anda mengambil beberapa menit untuk menghirup udara segar, merasakan sinar matahari, atau mendengar suara lingkungan, Anda ingat bahwa Anda bukanlah makhluk yang terisolasi, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kesadaran itu membawa ketenangan dan perspektif. Ilmu pengetahuan telah mengonfirmasi apa yang telah dirasakan oleh orang-orang zaman dahulu. Paparan sinar matahari pagi mengatur ritme sirkadian, menyeimbangkan kortisol yang membuat Anda terjaga, dan melatonin yang memastikan tidur yang baik. Menghirup udara segar mengisi paru-paru Anda dengan oksigen, mengaktifkan energi Anda, dan membersihkan pikiran Anda. Suara alam, seperti angin atau kicauan burung, mengurangi stres dan menghasilkan ketenangan. Apa yang tampak seperti ritual sederhana hanya membutuhkan 5 hingga 10 menit, tetapi sebenarnya adalah pengaturan ulang biologis yang mengatur tubuh Anda dan memperkuat pikiran Anda. Kaum Stoik melihat alam sebagai guru mereka. Marcus Aurelius menulis tentang keindahan fajar, ladang, dan siklus tak terelakkan dalam kehidupan. Baginya, mengamati hal-hal alami adalah pengingat bahwa segala sesuatu terus berlanjut dalam keteraturan. Bahkan ketika pikiran kita bersikeras meyakini bahwa kekacauan merajalela. Dengan keluar ke udara segar setiap pagi, Anda juga melatih pandangan tersebut. Anda belajar untuk menerima apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan fokus pada apa yang bergantung pada Anda. Watak Anda, ketenangan Anda, dan sikap Anda terhadap hari baru. Anda dapat menerapkannya dengan cara yang sangat sederhana. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap pagi untuk keluar ke udara segar, membuka jendela, atau berjalan di bawah sinar matahari. Anda tidak perlu berada di hutan atau gunung. Cukup dengan memaparkan diri Anda pada unsur-unsur alam. Saat Anda melakukan ini, berlatihlah pernapasan yang sadar. Tarik napas selama 4 detik dan hembuskan napas selama 6 detik. Teknik ini menenangkan sistem saraf Anda dan memfokuskan perhatian Anda pada saat ini. Lengkapi dengan afirmasi yang kuat seperti, "Hari ini saya memulainya dengan damai dan penuh tujuan." Dengan mengulangi afirmasi ini,
Anda secara mental memperkuat bahwa Anda tidak menjalani hari dengan inersia, tetapi dengan arah yang jelas. Ini adalah ritual harian, bahkan pada hari-hari yang sibuk. Disiplin tidak diukur dalam acara-acara khusus, tetapi dalam catatan tindakan sederhana. Mungkin Anda berpikir Anda tidak punya waktu, tetapi luangkan beberapa menit untuk terhubung dengan alam di pagi hari dapat menyelamatkan Anda dari berjam-jam kecemasan menanti. Ini seperti menabur tanah subur untuk ketenangan yang menumbuhkan energi stabil untuk segala hal yang lain. Dampak dari kebiasaan ini terasa langsung, tetapi juga terakumulasi seiring berjalannya waktu. Anda akan melihat lebih sedikit kecemasan, lebih banyak energi yang seimbang, dan lebih stabil pada siang hari. Anda juga akan mendapatkan perspektif. Masalah yang tampak besar akan mengecil jika Anda mengingat betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan pesanan alam semesta. Orang Stoik tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal, tetapi mereka dapat menemukan ketenangan dengan merenungkan alam dan menerima tempat mereka di dalamnya. Bayangkan bagaimana hari Anda berubah jika Anda memulainya dengan koneksi ini. Daripada langsung berlari menuju layar, berita, atau kekhawatiran, Anda mulai dengan udara segar, dengan cahaya alami, dan dengan keyakinan bahwa Anda termasuk dalam sesuatu yang lebih besar. Pikiran Anda terasa jernih, tubuh Anda bersyukur atas kesegaran, dan semangat Anda menemukan motivasi. Kekuatan diam yang muncul ketika terhubung dengan alam adalah dorongan yang Anda butuhkan untuk hidup dengan tujuan dan disiplin. Kebesaran tidak selalu terdapat dalam gestur monumental, tetapi dalam kebiasaan kecil dan konsisten. Terhubung dengan alam setiap pagi adalah salah satu dari kebiasaan tersebut yang terlihat sederhana, tetapi mengubah cara hidup Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak ada di sini secara kebetulan, bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, dan Anda memiliki kemampuan untuk tetap tenang, terfokus, dan selaras. Dari ritual ini, Anda akan menemukan jangkar harian dan melihat betapa damai keadaan interior Anda menjadi keadaan alami Anda. Pelajaran 15. Hilangkan kelebihan berat sebagai bagian dari disiplin Anda. Kelebihan berat badan tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mengkondisikan pikiran Anda, energi Anda, dan cara Anda menghadapi hidup. Mengurangi hal ini tidak seharusnya dilihat sebagai tujuan estetika yang dangkal, tetapi sebagai tindakan disiplin dan cinta yang mendalam untuk diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam mengatur diri sendiri, dan merawat tubuh Anda adalah bagian penting dari domain tersebut. Ketika Anda memilih untuk membebaskan diri dari beban yang tidak perlu, tidak hanya Anda meningkatkan kesehatan Anda, tetapi Anda juga memperkuat karakter Anda. Setiap pilihan sadar, makan lebih baik atau bergerak lebih banyak, adalah pernyataan kendali atas impuls Anda. Memiliki kelebihan berat badan membatasi vitalitas Anda dan membuka pintu menuju penyakit yang menguras energi dan kepercayaan diri Anda. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadari bahwa tubuh Anda mencerminkan kebiasaan Anda. Jika Anda membiarkan kenyamanan dan inersia mengatur Anda, tubuh Anda akan mencerminkan hal itu. Namun, jika Anda melatih disiplin dalam apa yang Anda makan dan bagaimana Anda bergerak, tubuh Anda juga akan menunjukkan hasilnya dengan lebih ringan, kuat, dan jelas. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan sifat kita, dan sifat alam kita tidak boleh dibebani. Ia harus bergerak bebas. Perubahan sederhana dapat menghasilkan transformasi yang mendalam. Kurangi porsi dan makan perlahan. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak ada di sini untuk melahap tanpa hati nurani, tetapi untuk memelihara diri Anda dengan niat. Saat mengunyah dengan tenang, Anda membiarkan tubuh Anda mendaftar kenyang dan menghindari makan berlebihan. Jeda saat makan tidak hanya membantu kesehatan Anda, tetapi juga melatih pikiran Anda dalam kesabaran dan pengendalian diri, yang merupakan kebajikan dasar dalam stoicisme. Menghapus makanan ultra olahan adalah tindakan disiplin lainnya. Gula, makanan yang digoreng, dan makanan yang mengandung bahan kimia bukanlah makanan. Mereka adalah rantai yang disamarkan sebagai kesenangan.
Menggantinya dengan buah-buahan, sayuran, dan protein adalah pilihan yang alami daripada buatan, yang memperkuat apa yang melemahkan. Seneca mengajarkan bahwa kesenangan yang berlebihan menjadi hukuman, dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika Anda terus-menerus memilih apa yang merusak tubuh Anda. Sebaliknya, pilihlah kesegaran. Itu adalah tindakan kebijaksanaan yang tercermin dalam energi yang lebih stabil dan pikiran yang lebih jernih. Air adalah sekutu yang sering diabaikan. Banyak orang terkadang makan karena cemas atau haus. Minum air yang cukup tidak hanya mendukung metabolisme Anda, tetapi juga membersihkan tubuh Anda dan menenangkan impuls. Jadikan hidrasi sebagai kebiasaan sadar, sebuah ritual yang mengingatkan tubuh Anda bahwa Anda merawatnya. Ini adalah gerakan kecil, tetapi kuat karena menegaskan kembali komitmen Anda terhadap kesejahteraan Anda. Pergerakan adalah kunci lain yang tidak dapat Anda abaikan. Anda tidak memerlukan latihan ekstrim untuk memulai mengubah tubuh Anda. Berjalan setiap hari, melakukan latihan sederhana, atau berlatih olahraga sudah cukup untuk mengaktifkan energi Anda dan memperkuat disiplin. Stoicisme menyoroti pentingnya konsistensi melebihi intensitas. Yang penting bukan seberapa banyak yang Anda lakukan dalam sehari, tetapi apa yang Anda ulangi dengan tegas dari waktu ke waktu. Setiap langkah adalah pengingat agar Anda tidak menyerah pada gaya hidup yang tidak banyak bergerak, tetapi Anda memilih untuk terus maju dengan tujuan. Pikirkan tentang apa yang terjadi ketika Anda menyelaraskan diet dan gerakan dengan tujuan Anda. Anda mulai merasa lebih ringan, energi Anda meningkat, dan kepercayaan diri Anda bertambah. Tubuh Anda tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sekutu yang menggerakkan kehidupan Anda. Ini bukan tentang mencari yang ideal yang tidak mungkin, tetapi untuk memulihkan kemampuan alami Anda untuk hidup dengan penuh semangat. Merawat tubuh Anda juga berarti merawat pikiran Anda, karena keduanya bersatu. Stoik memahami bahwa disiplin bukanlah hukuman, itu adalah kebebasan. Mengurangi kelebihan berat badan adalah membebaskan diri Anda dari rantai yang tidak terlihat. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa Anda dapat memilih apa yang memperkuat Anda di atas apa yang melemahkan Anda. Setiap kali Anda makan dengan sadar, setiap gelas air, setiap langkah yang diberikan adalah kemenangan atas kenyamanan yang membuat Anda terjebak. Dan jumlah kemenangan kecil ini membangun karakter yang teguh. Hasil dari kebiasaan ini terlihat jelas. Lebih ringan, lebih banyak energi, ketahanan terhadap penyakit, dan kepercayaan diri yang baru. Tetapi ada hal lainnya. Ada kepastian bahwa tubuh Anda dan pikiran Anda selaras dengan tujuan Anda.